Semuanya, kembali lagi bersama dengan Miss Alda dalam ibadah Kids Online Gracia Community Purwokerto. Apa kabar teman-teman semuanya? Miss harap dalam 1 minggu ini teman-teman dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia. Nah teman-teman, kita masih akan terus melaksanakan ibadah online seperti biasanya karena kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi Miss harap dan Miss menghimbau teman-teman semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga ketika teman-teman berada di luar rumah untuk selalu menjaga jarak. Nah teman-teman, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita ini akan dibawakan oleh Miss Seniman. Namun sebelum itu, Miss mau ajak kita semua untuk bernyanyi bersama-sama dengan kakak-kakak dari STT Seteria, yaitu Kak Pasra dan Kak Nota. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua 1 minggu ini. Sekarang kami akan memuji Tuhan, kemudian kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus mau tolong kami agar apa yang kami dengar sebentar lagi dapat membuat kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan. Inilah kami pada pagi hari ini, Tuhan mau tolong kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Pas. Hai. Jo, sukacita, kuy. Ada di semua, gimana kabarnya? Kakak yakin adik-adik masih dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang berjumpa dengan Kak Nota bersama Pasra, dan tim musik kita adalah bersama Kak Nofri dan Kak Riko. Sekarang adik-adik semua, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Aku Anak Tuhan. Lebih semangat lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia.
pagi. Berjumpa lagi bersama dengan Miss Senimania. Adik-adik semua, sebentar kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, Miss mengajak adik-adik semua untuk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Tapi adik-adik semua, untuk memulai cerita firman Tuhan pada saat ini, Miss mengawalinya dengan mengajak adik-adik semua untuk mengambil pensil warnanya, beberapa pensil warna, dan kemudian kertas kosong, kertas putih. Nah, Miss mengajak adik-adik untuk mencoret-coret kertas putih ini dengan beberapa warna pensil. Nah, Miss akan memulai coret-coretannya ya. Ini Miss mau pakai pensil warna kuning dan juga warna pink. Adik-adik ikut coret kertas putihnya ya, pakai pensil gambar yang adik-adik mau. Kemudian ada warna ungu, warna hijau, nah ini dia hasil coretan Miss. Kalian juga kasih lihat hasil coretan kalian ya. Nah, adik-adik semua, dari coretan yang kita kerjakan, barusan saja adik-adik melakukan kreativitas pada warna baru ungu. Bahkan Miss tidak bisa membayangkan seperti apa warna yang benar-benar baru ya. Nah, untuk itu adik-adik semua, Miss mengajak kalian semua untuk menceritakan cerita seseorang yang imajinasinya dan kreativitasnya yang tidak terbatas. Kira-kira siapa ya? Nah, sebelumnya Miss mengatakan bahwa Tuhan itu tidak dapat digambarkan, atau kreativitas Tuhan itu tidak terbatas, atau tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa dilukiskan karena kita dapat melihat dunia yang begitu luar biasa yang telah Tuhan ciptakan. Nah, adik-adik semua, gambar-gambar yang kita gunakan untuk mencoret-coret kertas putih tadi, kita memberi gambar, itu sedang memberi kita rasa kreativitas Tuhan yang tidak terbatas. Tapi sungguh adik-adik kita baru saja memulainya. Nah, cerita firman Tuhan juga menceritakan kreativitas Tuhan yang begitu luar biasa. Di mana di dalam Kejadian pada pasal yang pertama, ayat yang pertama mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan doa Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa yang barusan saja adik-adik dengar? Ya, betul sekali adik-adik, bahwa bumi itu belum berbentuk dan kosong. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Segalanya berubah. Karena apa? Karena Tuhan berfirman, jadilah terang. Tapi adik-adik, kita tidak bisa memiliki terang tanpa apa ya? Ayo, tepat sekali, tanpa gelap. Jadi terang dan gelap itulah hari pertama. Namun apakah selesai sampai di situ? Tidak, bahkan ada banyak lagi yang akan datang, karena hari kedua akan datang, yang berarti langit dan air. Tuhan membagikan langit yang luas dan tak berujung pada perairan yang dalam dan terbuka. Wah, sungguh kreativitas banget ya. Dan jadilah hari yang kedua. Hari ketiga tiba. Tuhan melihat keluar dan menyatakan, berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air yang berada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian adik-adik. Dan itulah yang terjadi. Tuhan berkata bahwa yang kering itu akan disebut dengan daratan, dan dia berkata bahwa air yang berkumpul pada satu tempat akan disebut apa? Ya, betul sekali, akan disebut lautan. Dan sebelum Miss melanjutkan, Tuhan melihat apa yang dia ciptakan dari hari pertama, hari kedua, dan juga hari ketiga, melihat semuanya itu baik. Tapi apakah selesai sampai di situ?
Tidak adik-adik, bahkan masih belum dekat. Pada hari yang keempat mendatangkan keindahan yang begitu luar biasa pada ciptaan Tuhan, di mana pada hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Wah, sangat kreativitas banget ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini dengan begitu luar biasa. Dengarkanlah apa yang Tuhan katakan ketika hari kelima dimulai. Berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, hari kelima membawa makhluk hidup yang pertama, ikan dan burung. Tapi ini hanya awal dari segala hal yang sangat menyenangkan, karena kreativitas Tuhan yang begitu luar biasa, baik itu dari warna, ukuran, bentuk, dan suara dari yang Tuhan ciptakan binatang demi binatang. Pada hari keenam berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala makhluk hidup, ternak, binatang melata, bahkan segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Allah menjadikan binatang liar, binatang melata, dan ternak di muka bumi ini. Dan seperti hari-hari sebelumnya, Tuhan berhenti untuk menghargai apa yang telah Dia ciptakan. Dan Allah melihat semua itu baik. Dan adik-adik semua belum sampai di situ saja, karena ciptaan yang paling berharga belum datang. Dan untuk grand finalnya, Tuhan menciptakan manusia. Dengarkanlah bagaimana Tuhan menggambarkan ciptaan yang paling berharga. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya, Dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya Dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, betul sekali. Allah mengambil tanah dan membentuk pria dan wanita pertama. Ayo, siapa yang tahu nama pria dan wanita pertama? Tepat sekali adik-adik, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Tuhan memberkati Adam dan Hawa. Dan inilah yang Tuhan katakan kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang merayap di bumi." Lalu adik-adik, Tuhan memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itu Ia berhenti pada segala penciptaan yang telah dibuatnya. Nah, adik-adik semua, Tuhan telah melakukan semuanya dengan sangat luar biasa. Tuhan memenuhi segala alam semesta ini dengan kreativitas yang luar biasa. Tuhan dapat melakukan semuanya. Dan kita ingat, Tuhan memulainya dari tidak ada, benar-benar kosong. Tapi Tuhan membuat semuanya itu ada. Mulai dari yang kecil, bahkan sampai pada mamalia yang tertinggi, yaitu jerapah, dari gunung yang tinggi, bahkan sampai pada kerikil yang terkecil. Dan itu adalah kreativitas Tuhan yang sungguh luar biasa. Jadi, bottom line kita hari ini adalah tak terbatas kreativitasnya Tuhan. Sekali lagi, tak terbatas kreativitasnya Tuhan. Nah, adik-adik semua, karena kita telah tahu bahwa Tuhan yang tak terbatas kreativitasnya, mari kita memelihara kreativitas Tuhan yang telah Dia kerjakan di alam semesta ini. Karena kita adalah gambarnya Tuhan, yaitu salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan kita. Demikian saja firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat setiap penyertaan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi kami. Dari awal kami memulai ibadah kami boleh menaikkan setiap pujian kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai kami dan mengingatkan kami
supaya kami dapat menjaga setiap kreativitas Tuhan yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, bahkan di alam semesta ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita tadi sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Seniman. Sampai jumpa di ibadah online kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.